Saudara Jokowi, Gibran, dan Bobi sudah tidak lagi dianggap sebagai kader PDI Perjuangan. Lalu benarkah ini semakin memperkuat sinyal PDIP akan mengambil langkah oposisi terhadap pemerintahan yang baru nantinya? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Ada Mas Hoirul Umam yang sudah hadir langsung ke studio Orange Kompas TV Palmerah Jakarta. Mas Umam, kalau Anda lihat hubungan antara PDIP dan keluarga Jokowi ini memang sama sekali sudah tertutup, artinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi menurut Anda? Tentu segala sesuatu masih memungkinkan untuk diperbaiki. Tetapi rasa-rasanya kalau misal mencermati dari pengalaman yang terjadi selama ini, ketika ada luka politik yang tercipta, seringkali memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apalagi kalau misal kemudian yang terkena adalah ego dari Bu Mega. Nah, apa yang terjadi di pemilu 2024 yang lalu setidaknya itu memberikan luka terhadap bukan hanya Bu Mega tetapi seluruh keluarga besar PDIP. Maka inilah yang kemudian disebut dengan, saya istilahkan, fenomena atau tragedi banteng ketaton atau banteng yang terluka. Dan tentu butuh waktu yang cukup panjang, kecuali ya kalau misal kemudian situasinya berubah. Nah, dalam konteks ini, kalau misal kemudian terkait juga dengan pola relasi bagaimana kemudian PDIP ke depan, tentu kalau misal Pak Prabowo misalnya bisa memainkan peran sebagai aktor dalam menjembatani komunikasi yang retak. Ini soal pertemuan yang bakal terjadi nantinya ya? Iya, kalau misal bisa menjembatani itu dan menjadi aktor untuk dalam proses resolusi konflik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi barangkali cukup produktif. Tetapi di saat yang sama, kalau misal ternyata luka ini belum selesai, bisa saja kemudian PDIP memanfaatkan kedekatan dengan Pak Prabowo karena praktis tidak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kalau misal kemudian itu terjadi, kedekatan itu bisa dimanfaatkan PDIP untuk apa? Untuk menggebuk balik Pak Jokowi dan lingkarannya. Oke, Mas Umam, kenapa PDIP ini baru lantang soal hubungannya antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya setelah ada putusan MK ini, setelah Pilpres ini berlalu? Kenapa baru sekarang benar-benar lantang? Ya, tentu berbagai kemungkinan terjadi. Kalau misal kemudian kita cermati, rasa-rasanya PDIP merasa bahwa ada celah sebenarnya yang barangkali teman-teman PDIP berharap di putusan MK itu kemudian bisa memberikan ruang bagi upaya untuk langkah selanjutnya ya. Apakah ada pemilu ulang atau barangkali hal-hal yang mereka gugatkan. Tetapi rasa-rasanya ternyata tidak terjadi. Dan kemungkinan itu ternyata terkonfirmasi betul ketika kemudian MK sudah menetapkan putusan di tanggal 22 kemarin. Lalu kemudian ada gugatan lanjutan lewat PT UN. Nah, gugatan lanjutan lewat PT UN itu rasa-rasanya adalah sebuah konfirmasi bahwa memang ada luka yang belum selesai dan ada ekspektasi yang tidak dicapai dengan putusan di Mahkamah Konstitusi kemarin yang seharusnya sudah dipahami bahwa itu bersifat final and binding. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian menjadi semakin vulgar dan kevulgaran itu kemarin terlihat ya di KPU. Pertama, Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak datang di acara penetapan pemenang pemilu 2024 di KPU. Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI juga tidak hadir di sana. Lalu kemudian yang ketiga, di saat yang momentum yang berdekatan muncul informasi bahwa keanggotaan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran di PDIP dianulir. Terlepas ini masih statement personal atau organisasi. Artinya bahwa ini penegasan secara positioning PDIP rasanya akan mengambil posisi sebagai oposisi dan berarti komunikasi yang selama ini diharapkan belum ada pintu yang terbuka untuk di sana. Bahkan Lebaran pun belum mampu menjadi momentum untuk menyatukan dua ego yang terpisah ini. Oke, kita beralih ke peluang nanti pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Mungkinkah itu terjadi, peluangnya sebesar apa? Karena ada Gibran. Ada Gibran. Ya, kalau misal dianggap sebagai sebuah kemungkinan, everything's possible dalam konteks politik. Membaca semua peluangnya? possibilities. Nah, kalau misal kemudian terkait dengan konteks peluang, maka tentu bergantung, kuncinya adalah pada komunikator politik di lingkaran terdekat Bu Mega. Kalau misal kemudian kemarin misalnya Mas Rosan datang di Tengku Umar ya, bahkan 2 kali. Karena yang pertama ternyata belum memungkinkan ditemui karena mungkin barangkali ada faktor teknis. Tapi yang kedua ternyata bertemu. Dan tentu kedatangan itu bukan sekedar silaturahmi biasa dalam konteks Lebaran. Tentu ada pesan-pesan yang disampaikan.
Kalau misal kemudian proses komunikasi itu bisa terjadi, maka kemudian ini adalah sebuah momentum rekonsiliasi yang patut diapresiasi. Meskipun rasa-rasanya masih ada resistensi, terutama ketika kemudian ada Mas Gibran yang berada di koalisi besar, terutama Prabowo Gibran ini. Tetapi kalau misal kemudian bisa dimaknai bahwa Gibran ya ini momentum ya, sebenarnya kemarin juga berharap pasca pelantikan Pak Prabowo kan langsung ke PKB. Kalau misal memungkinkan Gibran datang ke Teguh Umar untuk memohon maaf. Menurut Anda kemungkinan itu ada setelah kemudian ada perdebatan yang muncul antara Hasto Kristianto dengan Gibran Raka Buming Raka? Saya pikir memungkinkan saja, terutama ketika kemudian memanfaatkan komunikator politik terdepan juga, yang sepertinya gerbongnya berbeda dengan Mas Hasto, misalnya Mbak Puan. Karena bagaimanapun juga Mbak Puan memiliki garis komunikasi yang langsung. Mbak Puan dengan Pak Prabowo, Mbak Puan dengan Pak Jokowi, termasuk jadi Gibran intinya dengan kuncinya Mbak Puan. adalah komunikator ya, penghubung ya. Menurut Anda ketika Rosan datang ke rumah Megawati itu masih kurang? Masih perlu ada komunikator yang lebih? Bagaimanapun juga center of gravity dari kekuatan politik Prabowo Gibran tentu bukan pada Mas Rosan. Mas Rosan adalah messenger. Tetapi center of gravity-nya ada di Pak Prabowo atau di Mas Gibran. Karena silang sengkarut kontroversi dalam konteks dinamika politik kemarin, termasuk tadi luka yang tercipta di pemilu 2024 adalah satu nama. Salah satunya munculnya nama Mas Gibran di pasangan Prabowo Gibran, dan itu dianggap menabrak aturan karena di ADART tidak boleh PDIP keluar dari pakem keputusan DPP, dan di saat yang sama ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan terhadap apa yang menjadi garis keputusan partai. Anda melihat artinya semakin kuat statement dari PDI Perjuangan untuk berada di posisi oposisi atau di barisan oposisi? Kalau misal kemudian situasinya masih belum ada cooling down, rasa-rasanya akan ke kekuatan oposisi. Karena penegasan dari Pak Komarudin Watubun ya. Kita tahu Pak Komar itu bukan seorang politisi yang asal bicara. Tentu statement itu didasarkan pada sebuah fakta putusan atau setidaknya berdasarkan pada pembahasan yang cukup detail di internal dapur pengambilan keputusan di DPP PDIP. Maka statement itu bisa saja adalah sebuah penegasan bahwa tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Tetapi semuanya masih possible, semuanya masih memungkinkan. Bergantung kalau misal tadi ada upaya yang terus intensif dilakukan dan momentum itu masih cukup panjang ya. Sekarang masih di 20-an April, 26 April, kemudian pelantikan di Oktober. Artinya masih ada rentang sekitar 6 bulan. Proses komunikasi, intensitas yang dilakukan, termasuk juga narasi argumen yang bisa diupayakan untuk meyakinkan Bu Mega, termasuk juga mengupayakan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, barangkali bisa dijembatani oleh Pak Prabowo, masih memungkinkan terjadi. Tetapi sekali lagi, kalau misal kemudian itu tercipta, PDIP masuk, tentu yang diuntungkan adalah Prabowo Gibran pemerintahannya. Karena penambahan 109 kursi di parlemen akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang cukup signifikan. Di saat yang sama, masuknya PDIP itu bisa menjadi penyeimbang. Terutama supaya kemudian ada kekuatan besar lain, namanya Golkar. Kalau Golkar itu saat ini merasa bahwa dia adalah kekuatan terbesar di dalam pemerintah. Problemnya, merujuk pada pengalaman di pemerintahan Pak SBY di era pertama terutama pemerintahan Presiden SBY, Golkar seringkali bermanuver dengan kekuatannya, bahkan merepotkan pemerintah. Nah, kalau misal sudah ada PDIP di sana, rasa-rasanya Golkar akan lebih anteng. Nah, dan juga di saat yang sama tentu kalau PDIP masuk, yang menjadi tantangan adalah lalu siapa yang menjadi oposisi? Siapa lagi kira-kira yang ada di barisan oposisi? PKS. Meskipun rasa-rasanya kemarin ada statement juga Pak Surya Paloh untuk mengendorse PKS. Tapi per hari ini menurut informasi spekulatif belum ada sebuah pintu yang dibuka untuk komunikasi memungkinkan PKS masuk di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Mengapa hal itu terjadi? Beberapa kemungkinan. Pertama, sebenarnya memang tidak ada masalah yang cukup signifikan
antara Pak Prabowo dengan PKS, karena kita tahu bahwa PKS adalah frontliner dari pendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan juga 2019. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian Pak Prabowo di 2024 kemarin mulai shifting, mencoba untuk mencitrakan diri tidak lagi dekat dengan kekuatan Islam konservatif, kemudian mencitrakan diri menjadi bagian dari kekuatan nasionalis lagi, maka kemudian kedekatan dengan PKS itu seolah merenggang, ingin dilepaskan, ingin dihapuskan. Nah, kemudian di saat yang sama, kalau misal kemudian Pak Prabowo kemudian menerima PKS, seolah kemudian citra tentang kedekatan dengan kekuatan politik Islam konservatif kemudian akan bangkit lagi. Nah, kalau misal situasi itu terjadi, barangkali rasa-rasanya PKS akan diletakkan di posisi di luar pemerintahan. Dan ya tentu plus minus, PKS tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi PKS bisa memainkan peran yang cukup signifikan. Tapi kalau kekuatan di parlemen gimana Mas Umam? Kalau kekuatan di parlemen seperti apa nanti? Kan Gerindra hanya butuh satu partai lagi untuk bisa menjadi kekuatan yang cukup besar nanti di parlemen. Masih butuh satu partai lagi? Memang sebenarnya semuanya akan bergantung pada political will dari seorang Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif terbesar di pemerintahan mendatang. Sebenarnya kekuatan akumulasi dari koalisi 02 per hari ini itu sudah ada sekitar 48%. Memang secara nominal angka itu berada di bawah angka psikologis 50%. Dan untuk aman, syarat minimal kalau kita merujuk di pemerintahan sebelumnya di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, 60% sebenarnya sudah cukup untuk menghadirkan kekuatan yang cukup solid di pemerintah, eksekutif dan juga di parlemen. Artinya kalau PDIP dan juga PKS berada di luar pemerintah, di parlemen masih belum kuat dong? Sebenarnya sudah cukup, karena bagaimanapun juga 48% per hari ini tampaknya PKB dan juga Nasdem itu sudah yakin, itu aku yakin sudah masuk, itu sudah check in itu. Bahkan kalau misal melihat statement-statementnya itu sudah sangat positif, sangat vulgar, dan itu menjadi penanda sekaligus bahwa koalisi perubahan sudah bubar, yang berubah ternyata sangat-sangat mudah untuk diubah-ubah. Ini salah satunya koalisi perubahan. Nah, kalau misal PKB dan Nasdem masuk, maka secara akumulasi ada di angka sekitar 70%. Bahkan kalau misal P3 nanti PHPU-nya di MK dikabulkan, maka kemudian akan ada penambahan 4%, jadi sekitar 74%. Maka yang tersisa praktis hanya sekitar 26-27%. Nah, kalau misal situasi itu terjadi, harusnya sudah cukup itu. Karena kalau misal terjadi penumpukan kekuatan akumulasi, kekuatan politik di dalam pemerintahan, justru membuat check and balances tidak jalan, baik dalam konteks demokrasi maupun dalam konteks tata kelola pemerintahan. Itu artinya efek signifikan kalau PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, ini juga akan berdampak pada soal kebijakan-kebijakan begitu? Tentu, karena again kekuatan oposisi yang cukup diapresiasi salah satunya adalah dari PDIP. Kalau PDIP pun juga menjadi bagian dari kekuatan pemerintah mendatang, praktis hanya menyisakan kekuatan oposisi yang sangat-sangat lemah. Nah, kekuatan oposisi yang sangat lemah itu impact-nya bisa kemana-mana. Bukan hanya sekedar menghadirkan legal autocratic model, juga kemudian bisa menghadirkan sebuah situasi di mana hampir tidak ada yang namanya inovasi kebijakan. Karena tidak ada yang men-challenge, tidak ada yang kemudian memberikan alternatif kebijakan, maka akhirnya apa yang dikatakan pemerintah itu yang terjadi. Sehingga kemudian inovasi-inovasi baru dalam konteks kebijakan publik menjadi minim tercipta di pemerintahan yang akan datang. Mas Umam, seberapa persen Anda yakin kalau PDIP bakal mengambil langkah di luar pemerintahan? Tentu hanya Bu Mega dan Tuhan yang tahu ya. Karena bagaimanapun juga semua akan bergantung pada Bu Mega selaku pengambil keputusan tertinggi di dalam struktur kepemimpinan di PDIP. Tetapi kalau misal kita mencermati tren garis kepemimpinan Bu Mega, sekali ada luka, dan luka itu memang didasarkan pada basis argumen pada nilai-nilai yang diyakini selama ini sebagai sebuah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh PDIP, rasa-rasanya PDIP tidak begitu silau dengan jabatan, silau dengan menjadi bagian dari kekuasaan, dan 10-9 tahun kemarin rasanya sudah cukup bagi PDIP untuk berada di luar pemerintahan ya. Jadi kemungkinan posisi ini juga akan ditentukan dalam Rakernas nanti?
Besar kemungkinan. Karena bagaimanapun juga kalau misal nanti tidak ada proses negosiasi, kompromi yang signifikan dan tidak ada pintu komunikasi yang dibuka, rasa-rasanya semakin confirm PDIP untuk mengambil sikap untuk menjadi bagian dari kekuatan oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, baik, kita tunggu karena sesuai yang disampaikan Mas Umam tadi adalah yang tahu hanya Ibu Mega dan juga Tuhan. Kita akan tunggu nanti kira-kira bakal seperti apa, apakah memang selantang apa yang sudah disampaikan oleh PDI Perjuangan tentang hubungan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Jokowi. Terima kasih Mas Umam sudah hadir langsung di studio Orange Kompas TV. Sehat selalu Mas Umam, dan usai jeda